eksis di dunia lain yang berbeda di luar tuh dengan objek lain. Saya tuh sering hadir tes di kajian spesial orang tua asuh sebagai narasumber yang dia dan juga narasumber ini sebagai udah pasangan gitu, pasangan saya pasangan normal aja gitu. Kita pengen lihat sahabat gitu. Soalnya kan dulu perubahan sekarang udah konselor. Bisa cuma Ustadz Adia lebih spesifik. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadini dan ini adalah kajian spesial orang tua asuh dipersembahkan oleh Baitul Mal Munzalat Indonesia. Kalau ayah bunda abang kakak adalah penonton baru di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati kajian ini di mana kita akan berbagi berbagai hal di sini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas suatu hal yang menarik yang beberapa waktu belakangan ini viral di media sosial, baik di Instagram, di Twitter maupun di Facebook. Banyak banget yang ngobrolin ini. Tapi saya nggak akan ngomongin tentang ini sendirian. Saat ini sudah ada bersama saya pasangan fenomenal di Pondok Masjid Munzalat Asamul Yamin. Sudah ada Ustadz Muhammad Adi Nugraha dan juga istri tersayangnya Teh Fitriani Iskandar atau lebih dikenal dengan Teh Pipit. Selamat datang Ustadz dan Teh Pipit. Oke, nah sebelum ini kan kalau biasanya tuh Ustadz tuh sering hadir Teh di kajian spesial orang tua asuh sebagai narasumber yang memang basicnya sebagai ustadz gitu. Nah tapi kali ini menurut Ustadz Adia dan juga Teh Pipit ini sebagai ya udah pasangan gitu, pasangan selayaknya pasangan normal aja gitu. Kita pengen melihat nih sisi lain Ustadz Adia sebagai suami, juga sebagai ayah dari anak-anak gitu. Oke, mungkin kita pengen tahu nih Ustadz dan Teteh, boleh siapa aja boleh jawab. Gimana sih perjalanan yang awalnya kan tinggalnya di Bandung ya, pengusaha, lalu akhirnya hijrah ke dunia dakwah, lalu hijrah juga nih pindah domisili ke Kalimantan. Itu awalnya gimana sampai memutuskan untuk mengambil keputusan yang sebesar itu? Gitu. Insya Allah. Ini jawaban yang harus dijawab oleh seorang istri. Oke, dua-duanya aja. Ya. Semuanya aja dulu. Jadi awalnya memang karena kan kita keluaran dari pondok pesantren. Tapi karena pas kita keluar dari pondok pesantren itu namanya anak muda ya, ingin membuktikan bisa eksis di dunia luar, bisa eksis di dunia lain, bukan dunia luar tuh dengan objek lain selain mengajar, selain menjadi ustadz dalam tanda kutip. Akhirnya dengan modal yang memang diberikan sama Gontor, ketika itu memang sebelum selesai mengabdi itu di tahun terakhir itu disuruh megang rumah makan. Yang salah satu menu favoritnya ya bakso. Setelah kita belajar bikin bakso, ngerti ke pasar, ngerti ini, dan basically memang saya hobi masak dari dulu tuh. Nah pas pulang ke rumah tuh udah langsung idealis, wah gua kayak harus mulai bisnis gitu. Akhirnya mulai dari gerobakan, jualan. Ternyata Allah ngajarin di situ proses untuk merentuhin ego. Yang tadinya di Gontor dijadikan ustadz, dicium tangan, ketika harus jualan Car Free Day dipanggil mamang gitu. Mang, beli mang biasanya pentolnya mang gitu. Di situ awalnya pernah kayak, aduh gini banget hidup gitu. Tapi ternyata ketika kita nikmatin, ketika kita jalanin, justru itu yang bikin kita kuat. Dan salah satu momen ketika saya mau melamar Teh Pipit juga kan nggak punya kerjaan, artinya pulang dari Gontor tuh nggak tahu harus ngapain. Saya ajak, mau nggak hidup dari nol? Ayo kita tolak semua fasilitas yang mungkin diberikan sama orang tua, kita start dari nol. Akhirnya pernah satu saat kita jualan bakso di momen pentas seni gitulah, saat di sekolahan semalam-malam. Akhirnya kita jualan pentol itu, jadi bakso digoreng itu sampai jam 2 malam ya. Dia nemenin gitu. Ayah, nanti ayah masih ingat gak ya momen kita jualan bakso sampai jam 2 malam ini? Insya Allah. Nah justru disitulah fondasi keluarga dikuatin. Nah qadarullah dalam proses itu, jadi memang bakso tuh jadikan passion bisnis gitu. Tapi tetap sambil ngajar, sambil dakwah juga sebisa mungkin. Nah akhirnya ketemu Ustadz Lukman lah di 2018 itu. Ustadz Lukman udah ngajak 2019 akhir deh, pas
yang paling kuat tuh di bulan Juli kalau nggak salah. Ustadz Lukman tuh ke Bandung dan langsung bilang udah ke Pontianak aja. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua dan orang tua nggak pikir panjang langsung bilang oke, kalau untuk dakwah berangkat. Nah ketika itu dia masih ragu, saya berangkat duluan, saya survei. Nah qadarullah, yang keren itu ada perjalanan ketika beres survei dan ngajak setelah sedekah akbar Bandung itu 2020. Gimana tuh yang pas beres sedekah akbar kita langsung survei gitu Kak. Jadi waktu pas sedekah akbar itu Ustadz Adia mulai mengenalkan Munzalan. Karena kan awalnya tuh ketika akhirnya memutuskan untuk ke Pontianak, Ustadz Adia tuh sempat bilang gini, Bu pindah yuk ke Kalimantan. Loh kok pindah? Kan baru mulai ini usaha bakso gitu. Selama ini kan dulu mungkin gerobakan, sekarang udah punya outlet. Udah Bu istikharah aja, Ustadz Adia bilang kayak gitu. Nah udah pas kayak gitu, udah ikut acara sedekah akbar yuk. Ya udah deh. Oh pas lihat sedekah akbar Bandung ketika itu tuh, oh ini yang Munzalan, gaya dakwahnya seperti ini. Karena yang teteh waktu pas membersamai Ustadz Adia itu pertama difahamkan pondok itu langsung tinggal di pondok pesantren. Ya ada santrinya gitu, ada santri terus sekolah kayak gitu kan, terus berjuang di situ. Terus Ustadz Adia mulai wakaf waktu juga, sempat wakaf waktu di pondok pesantren di Bandung di Baitul Hidayah. Nah, oh kayak gini ya Munzalan. Ya udah deh, ayah yakin masih ragu gitu. Ayah yakin mau ke Kalimantan. Ayolah, ayah nanti survei dulu, ibu terus ikut. Terus akhirnya ke sini. Oh gini ya. Tapi ada satu doa tuh di sedekah akbar tuh, Tata tuh berdoa kalau memang ini jalan dakwahnya Ustadz Adia, ya mudah-mudahan Allah ridhoi dan lancarkan gitu dan berikan yang terbaik. Akhirnya ketika datang ke sini itu yang apa ya, yang ditunjukin sama Allah itu rasa nyaman ketika masuk lingkungan Munzalan tuh. Oh nyaman dan betah. Tadinya kan memang survei itu cuman survei aja cuman sebulan, taunya malah selama sini jadi kayak gitu. Oke. Sebelumnya nggak pernah kebayang nih Ustadz mungkin ke Kalimantan. Nggak ada. Sempat ada obrolan sih waktu waktu awal-awal ya. Awal-awal ya. Karena mikirnya pengen hijrah aja, pengen jauh dari keluarga, pengen mandiri. Jadi rada-rada aneh juga saya soal kata orang-orang, kok itu aneh baru nikah kok langsung keluar, pengen keluar dari Bandung, pengen nemukan jati diri rumah tangga sesungguhnya. Ketika dia bertahan tanpa bantuan atau sokongan orang lain. Dan pernah Kalimantan beberapa kali tersebut, tapi nggak tahu gimana skenario nya. Qadarullah ini skenario Allah siapkan. Benar-benar Allah persiapkan untuk berdakwah di Kalimantan. Iya. Ketika itu pun waktu pas di Antapani BMI itu ya, waktu pas di BMI Bandung tuh ketemu Ustadz Lukman itu, ayo berjuang di Kalimantan. Hah? Masih bingung gitu. Oh serius nih bakalan ke Kalimantan? Ya Bismillah, ayo berjuang di sana. Oh ya udah, iya insya Allah istikharah dulu kata Ustadz Lukman, minta izin sama orang tua, mertua, minta doa. Oh ya udah, ya. Itu posisi belum punya anak atau? Udah. Oh udah Maryam masih punya Maryam. Insya Allah nih cerita beralihnya Ustadz Adia dan Teh Pipit sampai akhirnya hijrah ke Kalimantan lalu stay di Munzalan. Tapi kita pengen tes kekompakannya. Kalau untuk urusan kayak gini mungkin boleh kompak. Tapi kita pengen tahu nih kekompakan beliau berdua ini untuk hal-hal yang akan kita tanyakan. Oke, nah sekarang kita tes kekompakan dari Ustadz Adia dan Teh Pipit. Ada beberapa pertanyaan yang kita lihat nih apakah mereka bisa menjawabnya dengan kompak, sekompak jawaban sebelumnya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Oke, siap Ustadz dan Teteh? Siap. Nyontek ya? Mau punya anak berapa? Aku sih tunjukkan ke itu kan kamera. Dah? Oke, dah ditunjukin ke kamera. Siap. 1, 2, 1, 2, 3. Teteh 5. Oke. 5 orang. Kok bisa sih? Sama, cuma Ustadz Adia lebih spesifik disebutin jenis kelaminnya. Sekarang baru 2 ya Teteh? Baru 2, baru satu laki satu perempuan. Masih ongoing berarti? Ongoing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nyontek dia kayaknya. Banyak anak sama dengan banyak masalah.
Setuju atau tidak? Oke. Oke, 1, 2, 3. Tidak. Oke, anak sebenarnya rezeki berarti tidak ya Ustaz ya? Tidak. Masalah yang didatangin sama Allah tuh masalah untuk bikin kuat. Jadi sebenarnya gimana respon kita kan? Dapat anak, kondisi sesar, kondisi normal, nambah kos. Sejatinya itu yang bikin kita makin kuat, makin pantas mendapatkan rezeki yang makin besar. Jadi kalau kita udah responnya udah negatif ya bakal negatif dapat. Jadi tergantung sudut pandangnya. Gitu betul. Oke. Udah 2 pertanyaan masih udah kompak nih. Pertanyaan ketiga. Mengurus anak adalah kewajiban istri. Setuju atau tidak? Iya dong. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bersama. No, oke. No, ya. Berarti sepakat ya memang Iya. untuk mengurus anak memang kewajiban dua-duanya. Jadi supaya spesifik, pembagiannya itu harus spesifik, artinya suami kadang harus bisa mau ya, kalau Ustaz Lukman ngajarin kita, bunda yang ngasih makan, nanti ayah yang nyebokin, ayah yang mandiin. Nah, saya juga kadang dalam posisi ya nggak spesifik itu kalau sama Pipit. Kadang kalau saya siap, biasanya saya cebokin anak, saya gantiin popoknya. Kalau saya di rumah lagi nggak ada kegiatan, saya yang mandiin. Jadi jangan sampai bapak, seorang ayah itu bawa kebesaran nama dia di luar untuk masuk rumah. Dia boleh direktur, dia boleh manajer, dia boleh apapun di luar sana. Pas masuk rumah, you are father, kamu suami, kamu istri, kamu suami, kamu ayah. Nah, jadi nge-support itu. Nah, kadang itu yang harus dilakukan oleh seorang suami. Jangan sampai berpikir, aku kan udah kerja, kamu yang ngurus anak, itu yang bahaya. Kalaupun sudah ada pembagian tugas tuh bukan berarti kita cuma ngerjain itu doang lalu nggak mau bantuin yang lain. Nah, itu yang harus dipahami bareng-bareng. Jangan sampai kita, ya namanya sayang, kalau sayang sih nggak bakal perhitungan kan. Nah, kalau masih hitung-hitungan berarti pemahaman ibadahnya, pemahaman ikhlas dalam rumah tangganya masih kurang. Oke, berarti perlu belajar lagi. Betul, harus upgrade, harus belajar lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Memiliki anak menjadi penghambat orang tua dalam bekerja. Setuju atau tidak? Yuk. Tidak. Tidak. Dia lebih bukan obstacles ya, dia challenge. Punya anak tuh jadi bikin kita harus makin rapi ngatur waktu, makin rapi ngatur schedule, makin rapi bisa menentukan sikap. Gitu. Kadang kayak saya sama anak waktunya jarang banget karena berangkat dari rumah pagi, kadang nyampe rumah malam. Tapi akhirnya saya harus nyuri waktu untuk bisa terus menjadi ayah. Akhirnya saya ngambil mereka dari rumah zuhur dan asar untuk sholat jamaah. Ya walaupun dalam sholat ya artinya mereka jungkir balik apa segala macam, tapi saya hadir untuk mereka di situ. Nah, jadi justru bukan hambatan, justru jadi tantangan bagi kita ya untuk bisa ngatur waktu, untuk bisa bagi tugas. Dan sampai sekarang sih kita belum ada obrolan untuk nambahin babysitter ataupun yang jaga anak, karena memang ya udah kita berdua dulu selagi mampu, selagi bisa. Gitu Karena sih. kan kegiatan Ustadz Adia juga sekarang ya safar kayak gitu, kadang teteh bisa ikut juga. Jadi kalau Ustadz ngisi kajian di mana, kami ikut gitu. Kami ikut tuh untuk ya quality time sama keluarga gitu. Curi-curi quality time ya. Jadi pintar-pintar kita juga. Iya. Dan perjalanan itu pasti udah kita obrolin. Ini dinas ya, ini perjalanan dinas ya. Artinya jangan sampai ketika saya sudah siap tampil, misalkan siap ngomong sama orang, sudah sampai tempat, anak pup, istri ribut, ayah pup cebokin. Nah ini kayaknya nggak sesuai. Makanya saya udah tahu kalau saya sudah siap bajunya tampil, sudah mau deket acara, dia yang handle semua. Tapi ketika itu acaranya acara main, acara bener-bener kita keluarga, kita nggak betul-betul. Nah itu pinternya istri ngejaga izahnya suami, ngejaga hibahnya suami di situ. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir. Punya anak itu mengurangi kualitas me time atau kualitas quality time antara pasangan. Oke. Ya. 1, 2, 3.
No. Enggak. Dia nge-upgrade me time. Kalau berdua aja, kita almost nggak pernah nitipin anak untuk date berdua. Belum ya kayaknya. Dari zaman awal nikah tuh nggak pernah nitipin ke kakeknya tuh nggak pernah. Pernah dulu waktu wisuda. Oh iya. Waktu Gladi wisuda, Gladi wisuda, Teteh wisuda nitipin Mariam ke neneknya. Wah, ketika itu ya heboh banget. Posisi Teteh lagi menyusui sampai sakit apa yang segala macam. Di situ kita ngambil pelajaran, oh me time kami itu bukan berdua, enggak, bukan pacaran berdua, justru me time kami ketika berempat. Dan itu di mana aja. Bisa di kamar berempat, main-main guling-guling, ayah jadi harimau, ibunya jadi apa, contoh kayak gitu ya. Terus kita kejar-kejaran di kamar. Itu me time kita. Bahkan kayak tadi Teh Pipit bilang, me time kita tuh distribusi, ikut ikut distribusi bikers. Mariam saya bawa motor, Teh Pipit kayak mobil. Di situ me time kita. Karena kalau misalkan kita nggak ngambil, kan tadi kita lihat angle ya, kalau kita lihat kapan sih waktu untuk aku sama ini terus, nah berarti tadi dia belum ngerti konsep jadi ayah dan ibu. Justru waktu saya dan Teh Pipit akan jauh lebih banyak ketika kita berempat sama anak-anak sekarang kan, gitu. Jadi gitu ya. Dan kami berdua tuh sedikit memahamkan juga Kak sama kegiatan-kegiatan kami di pondok. Supaya mereka tuh kalau diajak safar kemana-mana tuh nggak kaget dan udah terbiasa dengan situasi kondisi apapun gitu. Qadarulahnya tuh Mariam dari awal lahir bayi itu sama Teteh kan selalu diikut sertakan dalam kegiatan Teteh kan, karena waktu itu belum lulus kuliah. Jadi ikut bimbingan, ikut kesana kemari, hujan-hujanan, panas-panasan. Jadi dia mau pindah dari Bandung ke sini pun karena udah terbiasa diajak berjuang ya santai-santai aja. Mereka kayak Omar juga lebih cepat beradaptasi. Omar juga happy-happy aja anaknya, apalagi Omar gitu. Kalau Mariam sih agak sedikit, maksudnya tuh terbiasa kemana-mana bareng Teteh kan. Kalau Omar tuh langsung bisa berbaur sama orang. Jadi anak-anak pun pas distribusi malah seneng kan. Kayak kemarin distribusi akbat, anak-anak yang lain katakan ada yang rewel, ada yang apa. Omar sama Mariam berenang di sungai. Jadi udah kayak main aja. Memang acara itu acara main buat mereka. Jalan-jalannya mereka tuh distribusi. Makanya ketika saya ngajak, ayo bikers Mariam, ayo ikut. Mariam di depan ya, pakai motor Ayahman ya, ayo. Nah jadi itu suatu kebanggaan, suatu kesenangan. Akhirnya jalan-jalan dia nggak ke mall, jalan-jalan dia nggak ke tempat wisata yang lain, tapi jalan-jalan dia ke pondok, jalan-jalan dia ke situ. Nah itu yang kita lagi bangun ya untuk anak-anak seperti itu. Berarti walaupun dia dalam bentuk rekreasi, having fun, dia tetap ada dakwah di dalamnya. Tetap tanamkan nilai-nilai dakwah di anak. Betul, kayak gitu, dipahamin. Me time is family time. Yes. Kita nggak tidak menganut madhab me time berduaan. Kayak ada yang kurang gitu kalau cuma berdua gitu. Kayak sekarang nih, anak-anak gimana ya? Tadinya mau dibawa tapi ya chaos nanti. Udah biar heboh. Oke, nah itu dulu untuk game kekompakan kita. Selanjutnya kita akan beralih ke inti dari tema kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani dan ini adalah kajian spesial orang tua eksis di dunia luar, bisa eksis di dunia lain yang berbeda di luar tuh dengan objek lain. Saya sering hadir di kajian spesial orang tua asuh sebagai narasumber yang dia dan juga narasumber ini sebagai udah pasangan gitu, pasangan saya pasangan normal aja gitu. Kita pengen lihat sahabat soalnya kan dulu berubah sekarang udah punya partner. Ya, oke. Bisa Cuma Ustaz Nadia lebih spesifik. Itu ya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Oke, nah Teh dan Ustadz, tadi kan di awal saya udah menyinggung. Jadi tema kita hari ini itu tentang sesuatu yang beberapa waktu belakangan ini tuh viral banget di media sosial. Banyak banget yang ngomongin, banyak juga yang berkomentar dengan opininya masing-masing tentang hal ini. Itu tentang child free, tentang kebebasan untuk nggak punya anak ketika sudah berumah tangga gitu.
banyak yang bilang kalau misalnya child free itu keputusan masing-masing pasangan aja gitu kan. Toh dia mau punya anak atau nggak punya anak juga nggak ngerepotin orang lain gitu. Yeah. Di sini juga udah ada, nih kita ngutip dari merdeka.com. Sebuah survei menunjukkan bahwa hampir separuh wanita menunda menikah dan punya anak karena tidak mau kehilangan kebebasan mereka. Banyak yang tidak ingin memiliki anak karena mereka lebih menginginkan uang dan fokus pada karir. Lalu di Republika juga, alasan yang paling umum dikemukakan mereka yang memutuskan untuk menjadi child free adalah bahwa cara ini efektif untuk menekan overpopulation. Benarkah begitu? Nah, kita pengen dengar pandangan Teh Pipit dulu nih mungkin Ustaz, mengenai dua artikel tadi. Kan sama child free, tapi di situ banyak juga yang bilang kalau di Merdeka alasannya karena pengen fokus dapat uang dan fokus sama karir. Terus kalau yang di Republika alasannya karena itu adalah cara yang efektif untuk menekan overpopulasi. Karena Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak penduduknya di dunia. Oke. Itu gimana Teh? Kalau menurut Teteh ya tadi itu ya pilihan juga, tapi itu rasa syukur juga sih kalau menurut Teteh, karena kan ketika kita diberikan keturunan tuh itu rezeki juga. Jadi kalau misalnya hanya ngukur rezeki itu hanya dari materi agak gimana gitu. Jadi agak bahaya juga sih kalau kayak gitu. Kalau Teteh sih nggak setuju kalau kayak gitu. Apa menghambat karir atau kayak gimana? Karena kan karir tertinggi seorang perempuan itu kembali ke fitrahnya sebagai ibu rumah tangga. Toh ibu rumah tangga pun bukan suatu pekerjaan yang hina tapi mulia. Terus menjadi ibu rumah tangga juga bukan sesuatu hal yang mudah sih, tapi memang kita juga butuh ilmu, kita juga butuh belajar karena kita kan disiapkan untuk menjadi sekolah pertama untuk anak-anak kita nanti kan. Dan nanti kalau misalnya kita udah meninggal tuh yang ditanya kan nggak gimana karir kamu di tempat kerja, jabatan kamu, tapi bagaimana keluarga kamu, anak kamu, suami kamu. Teteh sih lebih nggak setuju dengan ini. Kalau menurut Ustadz Adi dan Teh Pipit nih, apakah memiliki anak itu adalah tujuan dari sebuah pernikahan? Jadi kalau misalkan balik ke pertanyaan yang tadi, ini bahayanya hidup tanpa pegangan yang benar, bahayanya hidup tanpa tujuan yang benar. Ini kenapa pentingnya kita minta hidayah sama Allah. Hidayahnya nggak sembarang hidayah, tapi ihdinas shiratal mustaqim. Kita pengen jalan yang lurus sesuai hidup yang sesuai maunya Allah. Nah, ketika kita salah ngambil guideline kehidupan, kita akan memilih uang, harta, karir sebagai tujuan dari hidup. Padahal semua itu tuh alat. Jadi orang pasangan, anak, rezeki, semua yang Allah titipkan sama kita tuh itu alat untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih dekat sama Allah. Jadi itu ujian jatuhnya. Nah kalau misalkan kita memilih tidak punya anak karena mementingkan hal yang lain seperti karir dan uang, wah itu salah banget. Karena pasti ya saat muda pengennya bebas, sebagainya pengen free, pengen jalan-jalan. Ternyata bukan itu tujuannya. Tujuan dia memang punya anak, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, dan menjadi anak yang bisa melanjutkan penerus atau perjuangan dakwah. Nah untuk isu penekanan populasi ini juga rada-rada mengeri ya, karena sebenarnya gini, jangan sampai isu populasi yang sangat padat ini hanya terjadi di kota metropolitan. Ya kan? Coba teman-teman yang di kota besar tuh jalan-jalan ke Sanggau, ke Landak, itu rumahnya jarang-jarang. Ya kan? Ya, kalau jalan-jalan ke daerah-daerah tuh nggak ada overpopulation, yang ada tuh nggak ngerata populasinya. Gitu. Dan kalau ada yang ngasih isu, oh ini kan nanti bumi dunia nggak ini lagi, nah, percayalah pasti sudah disetting sama Allah waktunya kapan itu semua akan terjadi. Tapi intinya kita sebagai seorang yang punya kewajiban ataupun nggak kewajiban sih ya, punya amanah untuk menjalani kehidupan, punya amanah untuk menjadi apa, sudah menikah, dan itu tergantung Allah. Kalau Allah ngasih kita terima, jangan sampai kita tahan-tahan. Tapi kalau pilihannya keluarga misalkan kayak cukup deh cuma 2, kayak cukup deh cuma 5, oh ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai beranggapan saya nggak butuh anak, oh itu bahaya. Jangan, karena kan ketika anak masih balita itu bisa menjadi hiasan, tapi ketika udah mulai batita tuh mereka udah jadi hiburan. Ketika mulai mereka tumbuh dewasa itu
nanti mereka menjadi harapan. Nah, harapan dan cita-cita kami kayak Miss Mariam sama Omar tuh kami berharap mereka yang bisa meneruskan jalan dakwah kami untuk ke depan. Kan lantas misalnya ada orang yang memang dia pengen nikah, tapi ya gitu nggak mau punya anak gitu. Ya, balik lagi ke child free tadi nih. Apakah lantas kita bilang udah nggak usah nikah aja kalau nggak mau punya anak gitu? Nah itu kan banyak juga terjadi di masyarakat. Atau yang nunda-nunda punya anak nih Ustadz? Itu gimana? Ya, mereka berpikirnya kan tadi, oh ada potensi yang harus dikejar dulu, ada ini ya tadi karena berpikirnya punya anak tuh masalah, punya anak tuh hambatan. Makanya tadi di pertanyaan games tadi, punya anak tuh bukan hambatan, punya anak tuh tantangan. Punya anak itu bukan masalah, punya anak tuh rezeki. Ketika kita berubah pola pikir kita, itu nggak bakal terjadi. Makanya kalau ada pasangan yang sudah nikah terus menunda, mohon maaf ya, menunda mempunyai anak, dia akan kehilangan hiasannya. Makanya kata Pipit bilang, di awal pernikahan tuh anak tuh hiasan. Kalau udah punya anak, belum dikasih amanah anak, itu hiasan. Bahkan hiasannya hilang. Bahkan nabi-nabi yang bercerita dalam Al-Quran ya, Ibrahim, Nabi Zakaria, merengek sama Allah. Dalam arti merengek ini minta betul-betul tulus sama Allah dalam kondisi sudah tua kan, minta diberikan anak. Kenapa? Karena anak tuh bagi mereka bukan masalah, tapi bagi mereka anak itu adalah penerus risalah dakwah orang tuanya gitu, penerus kebaikan-kebaikan orang tuanya. Tapi kalau kita berpikir anak itu adalah masalah, pasti gitu nanti jatuhnya. Nggak usah punya anak dulu deh, ribet, nanti gua harus nyebokin, nanti bekas pedicure manicure-nya luntur, nanti karir yang sudah terpampang nyata di depan bisa jatuh gara-gara ini. Nauzubillah, sampai ada orang yang nanti badan saya rusak gara-gara melahirkan. Itu berarti dia salah berpikir tentang perspektif tadi. Gitu deh Kak, kurang lebih gitu ya. Kalau dari Teh Pipit gimana Teh? Kalau dari Teteh sih orang yang kayak gitu tuh kayak berpikirannya pendek gitu, cuman stuck di situ. Punya anak tuh kayak yang ribet, riweuh gitu. Padahal kan sebetulnya mereka tuh bisa menjadi apa ya, hiburan itu tadi. Kalau ketika kita capek ngelihat mereka tuh jadi hilang rasa capek tuh, hilang rasa lelah tuh. Jadi nggak, sebetulnya awal punya anak mungkin akan agak sedikit keteteran karena kan kebiasaannya ngurus diri sendiri, sekarang ada anak. Tapi kalau misalnya memang dibiasakan dan kita menerima itu dengan rasa syukur dan terbiasa niatkan itu semuanya karena ibadah, semuanya juga pasti dijalaninya nyaman, nggak ada beban apapun gitu. Tapi ya itu kembali lagi kan nggak bisa maksa juga ya. Banyak orang yang nikah bertahun-tahun belum punya anak dan mereka ijtihadnya luar biasa ya, sampai program, sampai ini. Karena memang betul memandang anak itu sebagai penerus dakwah. Mereka memperjuangkan hiasan mereka. Kita doakan teman-teman orang tua asuh semuanya yang belum Allah anugerahkan anak, semoga segera Allah berikan anak. Amin. Ya, semoga segera Allah berikan keturunan. Karena yang boleh nanti diamalkan doa-doanya Nabi Zakaria, Nabi ya. Bagaimana meminta seorang anak, Allah kasih nanti anaknya Yahya. Intinya ya mereka minta dengan alasan strong way kan. Permintaan mereka sama Allah bukan pengen punya anak hanya untuk punya anak, tapi Nabi Zakaria minta sama Allah, ya Allah, nanti kalau aku tidak punya anak, takutnya tidak ada lagi nyembah Engkau. Sampai kayak gitu loh. Artinya udah dari awal sebelum anak lahir itu sudah diwakafkan untuk dakwah. Jadi ibu-ibu yang sekarang hamil lagi mau punya anak itu sudah dielus-elus, ya Allah, nanti semoga jadi penerus dakwah, penerus risalah kenabian, istilahnya membawa risalah kenabian untuk orang-orang selanjutnya, menyebarkan apa yang diajarkan Rasulullah. Nah itu sudah dijadikan strong way, insya Allah. Ya semoga yang masih belum punya keturunan, belum punya generasi penerus, Allah berikan dengan waktu yang terbaik, insya Allah. Amin. Amin. Setelah menikah Ustaz kan langsung punya anak nih, langsung punya Mariam, lalu berlanjutlah punya Omar lagi. Apa sih yang menjadi perbedaan dari ketika masih single atau mungkin pas baru-baru nikah belum punya anak tuh, apa yang beda banget di hidup? Perbedaannya apa ya, karena kami itu ketika menikah qadarullah-nya tuh langsung dikasih cepet kan sama Allah tuh, jadi nggak begitu berbeda. Tapi untuk saya pribadi, karena saya terbiasa ya ngurus diri sendiri, ketika sudah punya suami punya tanggung jawab yang berbeda,
ngurus suami, ngurus anak. Awalnya agak kaget, tapi pas kesini-sini jadi udah terbiasa aja. Udah nggak kaget lagi ya. Intinya di awal tuh pasti penyesuaian ya, butuh penyesuaian banget. dulu. Karena kan sebelumnya kita nggak pernah hidup dalam keadaan kayak gitu. Tapi di penyesuaian itu balik lagi ke kita mengerti, ada ilmunya kan dalam rumah tangga, saling memahami, saling mengalah. Pokoknya kalau rumah tangga rebutan siapa yang paling benar, susah lah. Susah. Makanya di rumah tangga tuh rebutan siapa yang salah. Udah aku yang salah, aku yang ngalah. Dah jalan. Nah, di situ kita mulai menata. Awal-awal kami juga nggak langsung gimana-gimana. Ini pun belum kemana-mana kan. Kita nikah baru Februari depannya baru 5 tahun. Nah artinya memang kedepannya akan masih banyak badai perjuangan yang akan kita hadapin. Dan bagi kami semua masalah yang didatangkan oleh Allah tuh memang hanya untuk membuat kita lebih kuat dan lebih dekat sama Allah. Jadi jangan sampai kita pengennya bahagia selamanya. Itu cuma ada di kartun Disney kan. Kalau di kita memang hidup tuh ya udah jalani, berjuang sampai nanti Allah bilang cukup, sudah balik ke akhir. Kayak gitu. Jadi awalnya kaget, tapi setelah memahami konsep dasarnya, ya udah jalani. Karena nggak semua Kak bisa mendapatkan momen seperti ini kan. Ada lagi orang yang memang menunggu momen keribetan itu kan. Ada orang yang memang udah ngejalaninnya, oh ternyata kalau kita bersyukur tuh, ya Allah banyak orang yang pengen ngerasain apa yang kita rasakan tuh ternyata kayak gitu. Jadi memang harus memperluas sudut pandang gitu. Sudut pandang. Dan memperluas ini saudara. Dia harus memperluas lapangkan dada yang sebanyak-banyak. Karena kalau dia sempit, semua jadi masalah. Kalau lihat anak apa baru mandi, tiba-tiba keluar sebentar balik udah kotor. Contoh, kalau ibunya nggak kuat, bapaknya nggak kuat, marah anaknya jadi objek kemarahan kan. Tapi kita lihat sudut pandang yang lain. Lagi kan Omar tuh sama Maryam heboh banget kan anaknya, aktif banget. Tiba-tiba udah mandi, tiba-tiba keluar dari mana? Abis dari luar ibu sepedahan. Aduh udah nggak karuan. Tapi memang setiap momen itu sangat berharga buat saya gitu, karena momen itu tuh nggak terjadi keulang lagi. Nggak keulang lagi. Terus kan setiap Maryam sama Omar tuh berbeda gitu, setiap momennya tuh pasti kayak gitu. Gitu. Kan juga saya juga pernah dengar tuh nonton video. Jadi pernah ada yang bilang kalau kodrat wanita itu menyusui, melahirkan, sama satu lagi itu apa ya? Mengandung. Iya, mengandung gitu. Apakah setelah, maksudnya kan banyak orang yang menjadikan tiga hal itu tuh sebagai tumpuan, oh aku udah melahirkan nih, cewek-cewek ini maksudnya teh, aku udah melahirkan, aku udah menyusui, ya tanggung jawab suami dong untuk ngurus anak ya, untuk cariin nafkah dan segala macamnya gitu. Nah itu tuh kan juga kadang ngerusak ini ya, yang awalnya udah benar nih niatnya pengen, aku tuh pengennya kayak gini, pengennya ibadah, menyusui itu dianggap sebagai ibadah, melahirkan juga dianggap sebagai ibadah. Nah cara kita membentengi diri ketika mendengar hal-hal yang mungkin melenceng dari syariat Islam tuh gimana Ustaz? Kalau sebenarnya gini ya, banyak orang yang nggak belajar Islam dan menjadikan video-video, bahkan mohon maaf sinetron itu menjadi referensi utama. Banyak saya baru nemuin, ada banyak teman-teman yang konsultasi ke TPP itu hanya untuk membenarkan apa yang sedang dilakukan saat ketika konflik keluarga. Kok bisa kayak gitu sih mikirnya? Dia ternyata nonton sinetron. Di sinetron ini juga gitu, pasti suami aku kayak gini. Saking lemahnya referensi dasar belajar. Itulah kenapa kita bilang butuh iman, butuh ilmu untuk menjalani rumah tangga ini. Nah, teman-teman sekarang yang sedang dalam kondisi rumah tangga, kalau saya sih saranin follow akun-akun yang baik. Ya kalau mau nonton TikTok, nonton yang baik. Ya apapun platformnya ya, mau TikTok gitu, Facebook, ya seperti kata Buya Hamka, kan ada orang yang ngadu sama Buya Hamka, saya datang ke Mekah, saya datang ke kota suci, kenapa saya menemukan seorang pelacur, katanya. Kata gitu kata Buya Hamka, coba ente berangkat ke Amerika, berangkat ke kota yang paling banyak masalahnya di sana, ente bakal menemukan masjid dan orang soleh. Maksudnya apa? Orang-orang tuh akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Mau dia di mana, dia nemukin apa. Makanya teman-teman balikin lagi ketika mau menjalin rumah tangga yang baik, menjalin kehidupan yang jauh lebih baik, balikin sama Al-Quran, balikin sama kehidupan yang memang Allah sudah tentukan. Tadi kan kita mintanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah jangan senang-senang explore something lebih jauh. Tapi ini bukan membatasi ya Kak. Jadi bilang perempuan tuh kodratnya menyusui, hamil, menyusui,
melahirkan, menyusui. 3 hal inilah yang membuat Rasulullah bilang umuka. Rasulullah bilang kan, siapa yang harusnya hormati ibumu. Kenapa? Karena 3 hal ini tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Tapi bukan berarti ibu tuh itu aja kerjaannya, enggak. Ibu tuh setelah itu dia banyak kerjaan yang lain. Begitupun orang tuh bapak, aku cuma dihormati sekali, aku ya nyari nafkah aja, ya enggak juga. Tetap namanya itu kompak keluarga, kerja tim. Makanya saya sering bilang sama Teh Pipit ya, kalau kita lagi ngambek-ngambek, kalau kita lagi menggerutu, saya lagi apa, Teh Pipit lagi gimana, contoh misalnya kayak gitu, masih ada. Saya bilang, yuk, sip, kita perbaiki lagi kinerja tim kita. Ayo kita perbaiki lagi tim kita, ini ada yang salah nih kayaknya. Apa yang diperbaiki? Baru dia curhat, saya curhat sama dia. Di momen itu anak-anak udah tidur, kita tulis bareng. Biasanya tengah malam atau pas bangun malam, yang kayaknya nggak boleh gini deh, kayaknya harus kayak gitu deh. Nah itu salah satu cara kita menyamakan persepsi, nyamain ritme lagi. Oke, maafin ayah ya, maafin ibu, dah jalan lagi. Dan nggak boleh naruh dendam ya. Istri itu nggak boleh punya dendam sama suami, apalagi suami punya dendam sama istri. Nanti rusaknya ke anak. Kayak gitu. Jadi udah ada lapang dada aja. Jangan. Kurang lebih kayak gitu. Ya karena ada ikatan batin tadi ya di antara orang tua dan anak juga bisa ngerasain nih, orang tuanya lagi ada konflik. Betul. Gitu. Kalau ibunya feelingnya gak enak tuh, anak tuh bisa ngerasain juga gitu. Kok pasti bakalan rewel kan? Karena kan anak tuh bakalan 3 kali lipat merasakan apa yang ibunya rasakan kan. Jadi sebisa mungkin yang tadi menyusui, terus melahirkan sama mengandung tuh kan tugas perempuan juga harus menjadi alumni madrasatul ula kan. Jadi kita sebagai ibu pun harus giat belajar, jangan bosen lah untuk belajar. Terus mengupgrade diri, mengupgrade ilmu kita gitu. Jangan monoton aja karena tugasnya cuma 3 itu. Jadi kita lupa untuk belajar gitu, karena kan bagaimanapun kita harus mendidik anak-anak kita gitu. Dan tugas suami itu supporting system untuk 3 hal tadi dan untuk pengasuhan anak. Pas lagi hamil, suami harus ada terus. Ketika dia ribet, ketika dia pengen makan apa, kita harus bisa menghibur dia. Ketika ngelahirin, kita harus ada di samping dia, memberikan fasilitas yang bisa kita berikan. Terus ketika menyusui, itu mood sangat ngaruh banget. Ketika moodnya rusak, wah susunya nggak ngalir. Maka disitulah kita support apa yang kita bisa. Nah itu namanya kerja tim. Nggak bisa kerja sendiri nggak bisa. Kualitas ASI itu betul-betul mempengaruhi Kak untuk anak tuh. Kalau misalnya mood seorang ibu nggak bagus tuh, kualitas ASINya juga nggak lancar dan buruk gitu Kak. Jadi ya kitanya harus sama-sama kerjasama gitu Kak, komunikasi diperbaiki, harus sama-sama mau belajar keduanya. Jadi jangan ada yang kamu tuh salah, aku tuh benar gitu, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalau apa yang sekiranya memang harus diperbaiki, perbaiki bareng-bareng. Jadi ketika hamil sampai melahirkan sampai menyusui itu sebenarnya itu dialami berdua ya, bukan cuma cewek doang gitu. Betul. Suami juga harus punya pengetahuan tentang apa sih yang dialami ibu hamil, terus sakitnya melahirin walaupun nggak ngerasain secara langsung gitu ya. Bahkan dari appearance ya, perempuan hamil kan mulai gemuk, mulai itu. Saya sampai ngimbangin loh. Dia betul. Benar banget. Jadi Ustadz Adia tuh kan teteh tuh hamil tuh pasti itu mualnya hebat gitu. Sampai makan cuma 1 suap doang. Ayah kayaknya ibu mulai gendut nih. Ini abisin ya. Abisin terus kayak gitu. Sampai 25 kilo naiknya. Dari awal biasa emang. Tapi ya itulah salah satu keburukan yang nggak boleh ditiru. Apalagi kan maksudnya tuh ketika perempuan melahirkan, suami pun harus paham kan, apalagi saya sesar kan. Ustadz Adia pun sampai ngelihat prosesnya bagaimana. Jangan sampai ketika abis sesar, kamu baru ngelahirin aja kok. Ya Allah, sesar tuh sampai saya pernah ketika Ustadz Adia pergi ke Kumpai waktu pas Idul Adha ya. Pas Idul Adha tuh saya keluar sama Omar. Jalan kaki nggak jauh ke depan pondok loh. Tiba-tiba di tengah jalan semua badan itu gemeteran terus kram, nggak bisa gerak. Karena itu baru seminggu pasca operasi kan, nggak ada siapa-siapa di rumah. Coba Ustadz Adi langsung, ibu ngapain? Keluar segala, udah diem di rumah gitu. Jadi harus sampai ke situ gitu Kak ngertinya. Sebagai suami itu harus paham gimana kondisi sebagai seorang istri. Gitu.
Berarti suami harus Supportnya jamu suami. ya selama istri di masa-masa itu tuh. Jaga mulut, jaga semua. Mulutnya harus keluar yang baik-baik aja. Jangan sampai dia komen gendutan ya sekarang. Wah udah mulutnya rusak. Huru hara. Udah siap-siap nih spatula depan. Ya, pokoknya baik-baik yang ngomong. Iya. Dimotivasi terus, dia mulai nangis kita. Makanya tugas suami belajar, imannya upgrade terus. Istri juga belajar ngikutin suami. Gitu. Oke. Itu tadi perbincangan kita tentang kalau tema besarnya itu apa sih? Pilihan terbaik dalam rumah tangga. Nah, kita juga sempat menyinggung tentang child free, terus juga tentang gimana sih struggle-nya orang-orang yang mungkin di awal ketika menikah enak hidupnya, terus udah settle sebenarnya tapi harus hijrah ke luar kota untuk melanjutkan dakwah di tempat lain gitu. Kita pengen dengar pesan nih dari Ustadz Adia dan Teh Pipit untuk ayah, bunda, abang, kakak atau siapapun lah yang menonton video ini yang mungkin di hatinya sekarang masih ada rasa khawatir untuk punya anak nih Teh. Kalau pesan saya cuma satu, orang yang beriman itu janjinya Allah, dia tidak akan punya dua rasa, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia nggak bakal punya khauf, dia juga nggak bakal punya huzan. Khauf ini apa? Khauf ini ketakutan akan masa depan. Dia nggak bakal takut ke depannya makan apa ya. Karena kalau dia sudah meragukan ke depannya dia makan apa, dia sedang meragukan kekuasaan Allah sebagai seorang Razzaq, orang yang memberikan rezeki. Dan dia nggak punya huzan. Huzan itu apa? Dia terlalu berlarut dengan masa lalu. Dulu kalau gua nggak tolak, kalau dua gini, udah ada. Kenapa? Karena dia tahu yang berlalu biar berlalu, nggak bisa diulangin lagi. Nah, kalau mau menjalani kehidupan dengan benar, dengan baik, ya sama-sama kita belajar. Yuk tingkatin keimanan kita biar kita apa? Bisa menjadi manusia yang beriman, menjadi seorang mukmin yang sudah tidak punya ketakutan lagi sama dunia. Dapat ujian bersyukur, dapat musibah tetap bersyukur. Bahasanya juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Semuanya punya Allah. Nggak ada kemelekatan, kepemilikan. Bahkan istri, anak, keluarga, keturunan itu bukan milik kita. Semuanya lillah, punya Allah. Tapi Allah ngasih pandangan sama kita apa? Kalau semuanya lillah berarti semuanya dalam pengawasan Allah. Cara kita memperlakukan istri Allah lihat, cara kita memperlakukan anak Allah lihat, dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Jadi yuk upgrade bareng-bareng, belajar bareng-bareng, jadi orang berilmu, jadi orang beriman, dan bisa beramal soleh melalui keluarga, melalui wasilah yang Allah berikan saat ini. Dan jangan takut nanti gimana. Udah Allah ada untuk kita. Gitu. Ya, kalau saya pribadi sih lebih ke kita harus lebih mempersiapkan ilmu dan mental juga. Yang udah menikah maupun yang belum menikah seperti antum nih, kan udah ada di lingkungan yang insya Allah tepat nih untuk mencari ilmu rumah tangga tuh udah mudah banget. Jadi ya lebih mempersiapkan itu aja, jangan bosan untuk belajar dan jangan bosan untuk bersyukur aja. Belajarnya dari sumber yang benar ya, tapi ya, dari video-video doang gitu. Iya, betul. Oke. Nah, untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, jadi Baitul Muzalan Indonesia ada suatu program namanya Indonesia Berprestasi, Ustadz, yang kita ngebiayain siswa-siswa untuk belajar itu dari jenjang SMP sampai S2. Itu supaya bisa nanti gedenya jadi ulama, Masya Allah. yang meneruskan perjuangan dakwah yang sudah ada saat ini. Oke, mari kita saksikan videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, abang, kakak, Sabtu 25 September 2021 telah dilaksanakan kegiatan seleksi beasiswa berprestasi Baitul Muzalan Indonesia tahap kedua di Aula Muzalan Tower lantai 2. Pada tahapan ini ada 42 kandidat beasiswa yang mengikuti seleksi berupa wawancara dan public speaking.
Beasiswa Indonesia Berprestasi ialah program beasiswa dari BNI yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk pembiayaan uang dan sebagai kaderisasi Pondok Modern Muzalan Ashabul Yamin ke depannya. Sebelumnya telah dilaksanakan seleksi tahap 1 berupa psikotes dan interview yang diikuti oleh 116 calon kandidat beasiswa. Selain itu, calon kandidat beasiswa juga diberikan pengenalan program-program yang ada di Baitul Mal Muzalan Indonesia. Semoga Allah datangkan kandidat terbaik yang akan menjadi kader-kader penerus perjuangan dakwah ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatkan diri kepada Allah, Allah catat dan Allah terima sebagai amal soleh, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita dan bisa menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للشاكرين حمدا نائما حمدا يؤافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri kami, anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penghias rumah tangga, penghias keluarga, dan jadikan mereka pemimpin-pemimpin umat. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan, berikanlah mereka pasangan yang baik, dan jadikanlah mereka yang sudah berpasangan, berikan pasangan-pasangan dan perbaikilah pasangan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang baik dan perbaikilah anak-anak kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah ayah bunda bang kakak, terima kasih sudah stay di sini. Kalau menurut ayah bunda bang kakak podcast ini bermanfaat, silakan disebarkan di Facebook, di Instagram ataupun di Twitter, di semua media sosial yang ayah bunda bang kakak miliki. Dan doakan kami selalu istiqomah dalam perjuangan dakwah ini, dan mari bersama-sama kita tegakkan lagi panji-panji Islam di bumi Indonesia khususnya. Terima kasih, kami dari Baitul Mal Muzalan Indonesia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Mal Muzalan Indonesia, jembatan amal soleh. Ting 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 ting.